Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mutia Bedratul. Semoga Bapak dan teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Mutia Bedratul Jana dengan NIM 19016034. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis teks. Nah, dan teks yang saya pilih di sini adalah teks cerita fabel atau yang kita kenal dengan teks fabel. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita mengenai teks fabel, yang itu secara terminologis fabel ini berasal dari bahasa Latin, yaitu fabula. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang menyerupai kebiasaan manusia. Nah, teks cerita fabel ini termasuk ke dalam cerita fiksi, karena di dalam teks cerita fabel bukan berdasarkan dari kenyataan atau berdasarkan dari kisah nyata, melainkan hanya berdasarkan khayalan para pengarang atau penulisnya. Nah, teks cerita fabel ini juga disebut sebagai cerita moral. Kenapa? Karena cerita yang disampaikan dalam teks cerita fabel tersebut berkaitan dengan moral manusia. Nah, karena teks cerita fabel juga sering disebut sebagai cerita moral, nah dapat kita ketahui tujuan dari teks fabel tersebut adalah agar pembaca memiliki sikap moral dari apa yang telah dia baca. Misalnya teks cerita fabel memberikan pembelajaran moral untuk selalu bersikap baik dan berbudi luhur, untuk menghindari hal-hal tercela. Nah, setelah pembaca membaca teks cerita fabel tersebut, pembaca akan lebih pandai memilih mana hal yang baik untuk dilakukan dan mana hal yang buruk. Nah, setelah pengertian cerita fabel, kita masuk ke dalam ciri-ciri teks cerita fabel. Yang pertama yaitu menggunakan tokoh binatang dalam pemeran cerita tersebut. Kenapa? Karena cerita fabel ini merupakan cerita mengenai binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, yang kedua yaitu ciri-cirinya adalah menunjukkan atau menggambarkan pesan moral dan kritik di dalam ceritanya. Nah, dari ciri-ciri yang kedua ini kita bisa mengetahui jika dari kritik yang disampaikan dalam pesan moral atau dalam cerita fabel tersebut itu merupakan sebuah kritik yang disampaikan secara lebih halus mengenai kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan cara menyampaikan kritik kehidupan manusia ini menggunakan cerita fabel. Nah, yang ketiga itu penceritaan dan pendekatan dan menggunakan pilihan kata yang mudah dipahami. Nah, karena cerita fabel ini banyak diminati oleh anak-anak, tidak terfokus pada anak-anak, tapi juga banyak diminati oleh orang dewasa. Nah, jadi penggunaan teks cerita fabel ini lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga yaitu menceritakan tentang karakter manusia yang kuat dan lemah, atau biasanya dalam cerita fabel ini seakan-akan menggambarkan karakter manusia yang kuat dan lemah yang digambarkan menggunakan tokoh binatang tadi. Nah, yang kelima yaitu menggunakan setting alam. Nah, karena tokoh dalam cerita fabel tersebut adalah binatang, maka setting yang digunakan atau latar yang digunakannya itu adalah tentang lingkungan alam sekitar di mana binatang itu hidup. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu memuat informasi berdasarkan fiksi, yang artinya cerita fabel tersebut tidak berdasarkan fakta, karena hanya berdasarkan cara-cara pengarang dalam menuliskan cerita fabel tersebut. Meski tidak dalam keadaan nyata, tetapi kadang dalam cerita fabel tersebut dialami oleh manusia secara nyata. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian struktur cerita fabel. Ya, struktur yang pertama yaitu adalah orientasi. Nah, orientasi ini adalah tahap pengenalan tahap awal dalam pemulaian cerita fabel tersebut. Nah, biasanya ada pengenalan mengenai siapa tokoh yang digunakan dalam cerita tersebut, di mana setting latar waktunya. Nah, sebagai contoh saya berikan contoh yaitu cerita fabel yang telah biasa kita dengar atau bahkan telah biasa kita baca, yaitu cerita Kancil dan Buaya. Nah, sebagai contohnya cerita Kancil dan Buaya ini setting atau orientasinya adalah seekor kancil yang cerdik yang tinggal di hutan, dan begitu pula dengan beberapa ekor buaya yang tinggal di hutan tersebut. Nah, struktur yang kedua yaitu adalah komplikasi.
komplikasi ini adalah bagian munculnya masalah di dalam sebuah cerita tersebut. Nah, biasanya komplikasi ini juga termasuk bagian dari klimaks dalam sebuah cerita fabel tersebut. Nah, sebagai contoh tadi cerita Kancil dan Buaya yang saya berikan contoh, klimaksnya misalnya klimaks atau komplikasinya misalnya mengenai ketika Kancil sedang berjalan-jalan di tengah hutan hendak mencari makan. Tiba-tiba dia dihadang atau bertemu dengan sekelompok buaya di tepi sungai. Nah, itu merupakan bagian dari mulanya permasalahan timbul atau komplikasi yang terdapat dalam cerita Kancil dan Buaya tersebut. Nah, selanjutnya masuk kepada bagian resolusi. Struktur yang ketiga itu resolusi. Nah, resolusi ini merupakan penyelesaian dari masalah yang dihadapi dalam cerita teks fabel tersebut. Nah, penyelesaian masalah ini misalnya dalam cerita Kancil dan Buaya yaitu ketika si Kancil memberi amanat atau memberi ide kepada si buaya untuk membantu buaya tersebut menghitung berapa jumlah buayanya, sehingga dalam pembagian nanti ketika buaya mendapatkan makanan mereka lebih mudah. Nah, dan di sini Kancil menggunakan ide pikiran cerdasnya untuk mengelabui buaya supaya dia tidak dimakan oleh buaya tersebut. Nah, pada struktur yang terakhir yaitu ada koda. Nah, koda ini merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis atau pengarang dalam cerita fabel yang ditulisnya. Nah, koda ini biasanya ada yang dituliskan langsung oleh para penulis, ada yang tidak dituliskan langsung, atau yang biasa kenal dengan pesan tersirat dan pesan tersuratnya. Nah, pesan tersurat ini bisa kita jumpai di akhir cerita fabel yang kita baca. Sedangkan pesan yang tersirat ini, pembaca sendiri yang akan menentukan pesan moral dari teks cerpen yang dia baca. Nah, dari cerita fabel yang kita baca atau kita dengar tadi mengenai Kancil dan Buaya, dapat kita ambil pesan moralnya. Yang pertama yaitu selalu berpikir cerdas. Yang kedua yaitu tidak mudah putus asa, selalu berusaha. Nah, yang ketiga yaitu dari buaya kita bisa dapat mempelajari jangan mudah percaya pada omongan orang lain, atau jangan terlalu percaya pada orang lain. Ada kalanya kita memilah terlebih dahulu bagaimana pendapat orang lain. Ini bukan berarti kita bersikap egois, tapi bagaimana untuk percaya pada diri sendiri, baru kita bisa mengambil pembelajaran atau sebuah nasihat dari orang lain. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai struktur cerita fabel tersebut, ada beberapa tambahan dari ciri-ciri teks cerita fabel yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yaitu yang selanjutnya adalah dalam teks cerita fabel ini sering menggunakan kata ganti kata sandang, yaitu kata sandang si dan sang. Misalnya sang kancil, si buaya, si harimau, si monyet, atau lain-lain. Nah, kemudian sering menggunakan atau pembukaan setting latar waktu atau tempat. Misalnya, pada zaman dahulu di sebuah hutan misalnya pada sore hari di sebuah hutan. Nah, seperti itu. Kemudian menggunakan kata hubung lalu, kemudian, akhirnya. Nah, sering kita jumpai dalam teks cerita fabel banyak menggunakan kata hubung tersebut. Beberapa ciri-ciri tersebut terdapat perbedaan teks cerita fabel dengan cerita cerpen atau biasa yang kita baca. Nah, yang perbedaan yang paling jelas yaitu cerita fabel ini bersifat statis atau tidak berkembang seiring dengan berkembangnya waktu. Sedangkan cerita cerpen atau cerita-cerita pada umumnya itu berkembang seiring dengan perkembangannya waktu. Penggunaan bahasa yang lebih beragam karena penulis menyesuaikan ceritanya berdasarkan perkembangan zaman. Sedangkan cerita fabel ini hanya bersifat statis. Nah, meskipun cerita fabel bersifat statis, tetapi masih banyak peminat dari cerita fabel tersebut. Nah, yang kedua, perbedaan yang sangat jelas yaitu cerita fabel ini menjelaskan atau menggambarkan tokoh di dalam ceritanya dengan jelas, dengan tegas. Sedangkan dalam cerita yang biasa yang kita baca atau teks yang kita ambil saja contohnya seperti cerpen,
itu penggambaran tokoh di dalam cerita cerpen tersebut tidak dijelaskan secara nyata. Nah, misalnya dalam sebuah cerpen jarang kita temui penggambaran watak tokoh dengan tegas. Misalnya hanya dijelaskan dengan gadis kecil dengan wajah yang murung, gadis kecil dengan wajah yang sedih. Nah, sedangkan dalam cerita fabel langsung dijelaskan si kancil yang bijak, si kancil yang pintar gitu. Nah, itulah beberapa pembahasan kita mengenai teks cerita fabel. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai teks cerita fabel. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih pada teman-teman dan bapak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.